bersyukur, mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Rumus ibu saya begini, Pak. Halah kinai aban bejalan, tundoi saja baik keting. Keren bahasanya. Ini bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris king stone. King itu raja, stone itu batu. Batu raja. Jadi halah kinai aban bejalan, tundoi saja baik keting. Jangan lihat awan yang sedang berjalan, lihatlah jempol kaki. Ini prinsip yang diajarkan ibu saya. Jangan dongak ke atas, lihat ke bawah. Mengapa kok jempol kaki itu asal kita, Bapak Ibu? Kata ibu saya begini, Pak, ame dihisare naklah lama dihisare. Ame dihi miskin naklah lama dihi miskin. Ya, pakai terjemahan ya, Pak. Kalau kita susah nak, sudah dari dulu kita susah. Kamu bukan anak gubernur, kata ibu saya. Kamu bukan anak jenderal. Kamu bukan anak pengusaha. Kalau kita miskin nak, dari dulu kita miskin. Apa maksudnya? Enggak heran jadi orang susah. Enggak tumben jadi orang miskin. Kamu syukuri apa yang ada. Subhanallah. Itu inspirasi saya, Pak. Makanya saya merantau enggak mau neko-neko, Bapak Ibu. Ingat pesan ibu saya. Jangan dongak ke atas. Jangan tumben jadi orang susah. Jangan tumben jadi orang miskin. Itulah kita. Kalau Allah kasih lebih, alhamdulillah. Capek kita, Pak, kalau ngitung nikmat orang. Udah enggak keembat sama kita. Pak Khairul Tanjung, salah satu orang terkaya di Indonesia. Transmartnya di mana-mana. Belum Trans TV-nya. Ada 3 TV dia punya. Belum hotelnya. Mana bininya cuma 1 lagi ya. Orang kayak gitu mestinya bini jangan 1, gek. Bini cuma 1, anak cuma 2, cewek semua lagi, Pak. Masih gadis semua. Saya sempat berhayal, coba kalau saya jadi mantunya ya, Pak ya. Nggak capek-capek saya ceramah keliling kayak gini model. Ngayal. Artinya kita ini kalau mau berlomba dengan harta, lelah kita. Kita kaya hari ini, banyak yang lebih kaya dari kita. Kita ada hari ini, banyak yang lebih berada daripada kita. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melalaikan kalian semua. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian semua dijejalkan ke dalam kubur. Nomor 2. Kita selalu bersyukur. Syukur apa yang punya kita. Luar biasa anugerah dari Allah nantinya. Baik, yang nomor 3 sekarang. Perbanyaklah sedekah. Ini konsep hidup kaya. Waman qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang merasa sempit rezekinya, susah usahanya, enggak lancar pendapatannya, bukan diperintahkan maling, bukan diperintahkan ngambil hak orang lain. Falyunfiq mimma atahullah. Silakan dia berinfak dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Orang zaman sekarang matre, Pak. Yang dia pikir kalau kurang apa, saving dan saving, nyimpen dan nyimpen, akhirnya kebelangsak sendiri dia. Contohnya apa? Menteri Kelautan dan Perikanan. Bangga orang kampung kita di Sumatera Selatan, orang kampung jadi menteri. Tapi sayang dia korupsi. Yang terbaru Menteri Sosial ya, dana Covid, pantasan beras nggak nyampe rumah kita ya. Ternyata udah diantem dulu sama Menteri Sosial. Gara-gara apa? Kurang tadi. Borok-borok ngebantu orang, borok-borok berbagi, yang dia pikir adalah menyimpan untuk dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah janjikan, Nabi sudah menyampaikan, ma naqasat shadaqatum mimmal. Sedekah enggak pernah ngurangin harta, bal yazdad, malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Ini rumus kehidupan. Banyak berbagi. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi ini zaman Covid. Banyak yang terdampak, Pak. Usaha menengah ke bawah gulung tikar semua sekarang ini. Banyak yang dirumahkan. Karyawan-karyawan mall itu, Bapak Ibu, banyak yang dirumahkan 70% tanpa digaji. Ojek-ojek yang tadinya mereka semua banyak pelanggan anak karyawan dan anak sekolah, karena sekolah dari rumah. Banyak karyawan dirumahkan, mereka juga kesulitan. Makanya gara-gara corona ini kita jadi pinter bahasa Inggris. Stay at home, diam di rumah. Sekolah dari rumah, home schooling, cenah. Ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, PNS, tapi digaji, home working.
Yang kasihan buruh harian gara-gara dirumahkan, tidak digaji. Bahasa Inggrisnya hum pimpa, alaihum gambreng. Nah ini kan perlu kita bagi. Makanya saya setuju betul lah dengan pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kan selalu kita bertawasul atas beliau. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Sesuap nasi yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Berhentilah dulu orang Islam ini ngebangun masjid tuh, apalagi bermewah-mewahan. Ya tabahan nasu fil masjid, orang enggak berhenti-berhentinya kata Nabi bermegah-megahan dengan masjid. Kita ini salah kerangka teori. Benar dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bikin masjid di Kuba, tapi jangan dibayangkan pakai keramik yang mahal, marmer yang mahal, granit yang mewah. Jangan dibayangkan dengan ukuran yang spektakuler. Tapi cuman batu saja, Pak, tanpa dinding dan tanpa atap. Oke, kalau ada modal silakan bangun masjid. Karena juga nggak sia-sia, Pak, kekal pahalanya sampai akhirat. Tapi kalau masjid bongkar pasang, mahal. Kadang-kadang mohon maaf kita nganggarkan bikin masjid 5 miliar, guru TPA 20.000. Enggak ngepas. Pembangunan fisik tapi tidak disertai dengan pembangunan mental spiritual, itu salah betul menurut saya. Karena begini, kita bikin masjid kubah emas umpama dengan nilai misalnya puluhan miliar, orang paling ngomong apa? Wow, masjidnya megah. Ibu-ibu mulai jalan-jalan, sibuk selfie di sana. Lalu upload di media sosial. Paling banter begitu. Coba kalau kita bawa uang 100.000, Pak, sama tetangga kita yang nggak kebeli beras lagi. Pagi udah nggak sarapan, siang sudah keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Cuman ternyata yang ngundang kendurenan juga nggak ada. Makanya saya saran sama bapak-bapak di lingkungan sini, mohon maaf Pak, kalau bisa kendurenan jangan dihapuskan. Itu banyak manfaatnya. Setuju nggak kira-kira? Nah ternyata yang ngasih kenduren juga nggak ada sampai besok lapar. Mau ngutang ke warung, utang yang kemarin belum dibayar, malah kena marah sama tukang warung. Mau minta ke tetangga sudah keseringan. Tiba-tiba kita datang buat duit cepek. Tapi bukan calon wali kota, bukan nih ya. Bawa duit cepek. Begitu kita kasih untuk beli beras. Uy Pak, yakin saya. Nggak tahan tuh air mata. Yakin betul saya. Makasih Pak Haji Tomtomi. Dari kemarin saya memang nggak kebeli beras gitu ya. Subhanallah. Nggak berhenti sampai di situ. Habis makasih dia masuk kamar sujud syukur. Memuji Allah tak henti-hentinya. Bersyukur dia kepada Allah dan memujinya. Ya Allah, makasih ya Allah. Engkau telah utus hambamu yang dermawan untuk berbagi dengan kami. Makanya benar kalau kata orang bijak. Bahagialah orang yang bersedekah. Berbahagialah orang yang berbagi. Karena Allah mengabulkan doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Itu luar biasa. Nggak henti-hentinya dia memuji Allah. Gara-gara uang cepek. Cuman 100.000. Luar biasa. Tapi saya cuman subang saran saja bapak-bapak, kalau nyantunin janda jangan sendiri, bawa istri ya Pak ya. Pak Haji Tontomi undang bini oi. Kalau nggak dibawa istri bahaya. Pertama, makasih ya Pak Haji. Bulan depan datang lagi. Makasih Pak Haji. Pak Haji kok baik betul sama saya. Lain kan? Bulan berikutnya datang lagi, kita ngasih lagi. Makasih ya Pak Haji. Di antara orang di sini cuman Pak Haji yang baik sama saya. Begitu bulan keempat datang lagi. Makasih ya Pak Haji. Coba kalau saya punya laki kayak Pak Haji. Nah, jadi dah dia jadi. Kalau nyantunin janda harus ada yang mendampingi. Jadi sekali lagi sedekah yang ketiga. Kemudian yang keempat, rajin-rajin kita menjaga silaturahim. Seperti yang disarankan beliau waktu sambutan tadi itu. Dengan bersilaturahim, dengan bertetangga, kita jadi sehat dan panjang umur juga Pak. Makanya ketika kita datang berkunjung ziarah ke rumah saudara-saudara, tetangga kita, maka ada malaikat yang mengatakan tibta, bagus kamu. Wa taba mamsaka, bagus perjalanan kamu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan Allah sudah siapkan tempat tinggalmu di surga nantinya. Man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyung sa'alahu fi atharihi falyasilu rahimah. Barang siapa yang pengen betul Allah luaskan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya,
maka jagalah silaturahim. Makanya kalau kita ini kok sempit banget rezeki, jangan-jangan kita malas bertetangga. Jangan-jangan kita malas mengunjungi keluarga. Jangan-jangan kita malas bersilaturahim. Dua hadiah yang Allah janjikan di dunia ini, Pak, bagi orang yang rajin silaturahim. Satu, Allah luaskan rezekinya. Yang kedua, Allah berkahi umurnya. Karena sebaik-baik manusia itu mantola umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Dan sejelek-jelek manusia mantola umuruhu wa sa'a amaluh. Yang panjang umurnya, jelek kelakuannya. Ibarat kata pantun, sayur nangka, bumbu kemiri. Tua bangka, enggak tahu diri. Ada enggak zaman sekarang? Yang mana orangnya? Oh, di sini belum ada yang tua bangka. Atau karena musim sekarang musim kembang keladi, tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Berkahi umur kita dengan banyak silaturahim. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Ini sengaja di ujung Pak naruhnya. Bukan nggak penting, biar nggak lupa. Karena ini yang paling penting sebetulnya. Yang nomor ujung ini, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ini yang nomor akhir. Faman syakarallah walam yashkur liwalidayh. Barang siapa yang syukur kepada Allah tapi enggak syukur sama kedua orang tuanya, Allah enggak terima syukurnya. Barang siapa yang berbakti kepada Allah tapi enggak berbakti dengan kedua orang tua, enggak Allah terima baktinya. Kalau kata ibu saya, jemetua Tuhan kedua. Orang tua itu Tuhan nomor dua. Maka berbaktilah kepada orang tua. Jangan sia-siakan, nyesal kalau dia sudah enggak ada nantinya. Ada kisah ini, Pak, masih saudara saya. Saudara jauh ya. Mengaku saudara dekat agak malu saya ini. Jadi punya anak 5, Pak. Dari Palembang situ tuh jauh-jauh ya. Nengok anaknya ke Lampung. Begitu sampai di kota bumi, apa kata anaknya? Enggak aku, Mak. Baru masuk pagar loh, Pak. Enggak aku, Mak. Umak halam ikut aku anak betina. Enggak mau saya, Mak. Umak jangan ikut saya anak perempuan. Kata ibunya, siapa yang mau ikut? Lo. Saya cuman mampir. Padahal pengen ikut anak loh, Pak. Karena di Palembang sendirian. Orang kaya ibu ini. Punya supir kok. Jadi ada yang bantu. Cuman dia pengen ikut anaknya. Kangen lah sama anak cucung. Anaknya di Lampung semua. Ingin dijual rumah di Palembang. Siapa yang mengurus dia? Nah, perempuan gak mau. Pergi ke anak yang laki, yang berikutnya ndak mau. Pergilah ke anak laki yang paling tua di Bandar Lampung ini nih. Pegawai negeri. Sudah nginep semalam pas sarapan pagi, Mak. Aman umak nak bahaya saja, dek ngapa? Kalau ibu cuman pengen main nengok anak cucung, nggak apa-apa. Cuman kalau mau tinggal di sini nggak bisa. Aku pegawai, anak kamu pegawai. Saya PNS, kata dia. Mantu ibu PNS. Anak saya sekolah semua, siapa yang ngurus umat? Apa kata jawab ibunya? Saya apa yang mau ikut kamu orang? Saya cuma pengen nengok saja. Rencana mau tinggal di sana, Pak, nggak jadi. Saya pamit, kata dia, nanti siang pulang. Jangan cepat-cepat, Mak, kata dia. Seminggu-seminggu di sini enggak. Ada janji di Palembang. Begitu putar balik, Pak, di jalan macet dulu, Bandar Jaya masih macet, belum ada jalan tol sebagainya. Dia ngomong sama ponaannya yang dampingin di mobil itu, aku mati, halak kundang pada anakku. Kalau saya mati, jangan bawa ke rumah anakku. Kundang ke Talang, bawa ke Talang. Kayaknya Talang Lematang kayaknya ya. Bawa ke Talang. Ame jema Talang nak ngurusi aku, alhamdulillah aman dek campak ke ayah. Kalau orang kampung mau ngurus saya, alhamdulillah. Kalau enggak, buang ke sungai aja, anyut dimakan ikan, kata dia. Lewat jalan macet, Pak, sampai di Terbanggi, meninggal dunia. Betul bawa ke kampung, ke kebun dia, karena banyak yang ngurus kebun. Yang ngurus kebun dia itulah yang ngurus. Anaknya 5 bawa mobil semua pulang, Pak. Nangis. Ada yang baru turun mobil geblak pingsan, kan gitu ya. Ada yang ngantuk-ngantukkan palanya ke tiang rumah panggung. Di situ saya ngeliat, kalau orang tua mati, anak nangis meraung-raung, bukan karena sayang dengan orang tua, karena saking menyesalnya. Kok abai nggak ngurus orang tua?
Makanya Bapak Ibu kalau orang tua mati, jangan terlalu berlebihan nangis, ketahuan menyesalnya itu. Saking menyesalnya, makanya perlakukan orang tuamu selagi dia ada. Muliakan dia, nyesel kalau sudah nggak ada lagi nantinya. Mengapa saya katakan konsep hidup kaya? Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja. Maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Wa antalidal amata rabbataha. Nanti di akhir zaman kata Nabi, banyak budak-budak yang melahirkan tuan. Apa itu budak melahirkan tuan? Bukan budak Palembang. Kayaknya budak Ugan, budak Semende. Kayaknya budak Lematang. Budak yang melahirkan tuan itu ibu kandung. Ibunya yang mengandung. Ibunya yang melahirkan. Ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Ada nggak zaman sekarang? Banyak, mak. Daripada bayar babysitter, umak saja yang ngasuh anakku. Beuh. Iyalah namanya nyai, yai. Siti, Sidi, Tombai, Bakas, Emi, Nini, ya, apalagi itu. Kakek nenek sebagainya daripada orang yang lain yang ngasuh, mending dia yang ngasuh. Tapi kadang-kadang anak tak tahu terima kasih dengan sama orang tuanya. Maka ibu saya berkata, ame anak lemah, umak dek dena minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Saya terjemahkan ya Pak, karena di sini banyak jasengnya ya. Kalau anaknya senang, umak dek dena minta. Ibu nggak pengen minta. Betul nggak Bu? Nggak pengen minta, walaupun kalau dikasih ya mau. Tapi jangan ditawarin Pak, anak sekarang payah. Merantau ke Jakarta katanya sukses, nelpon ko Bandar Lampung, mak, apa nak? Sehat. Umak masih punya duit? Masih nak. Cukup enggak mak? Cukup. Enggak, umak jujur aja, mau dikirim lagi apa enggak? Lo ngapain nanya? Kirim saja tolong anak-anak yang masih punya orang tua. Jangan nanya guys sama ibunya. Jangan nanya sama bapaknya. Kalau pengen ngasih ya ngasih saja. Entah dia ada atau tidak, kasih orang tua. Karena saatnya anak membalas jasa orang tuanya. Jangan nawar. Buat mantu-mantu juga jangan begitu. Nanti lakinya ngasih orang tuanya cemberut. Kelon sama emak lu sono. Jangan kelon sama gua. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak pengen minta, tapi kalau dikasih ya diterima. Walaupun ibu saya itu kayak gitu Pak. Saya ngasih juga balik ke anak saya lagi nantinya. Kata saya nggak usah lain, kata dia. Pengenjo umehnya lain. Subhanallah. Sebaliknya kata ibu saya, ama anak sare. Umak nangis siang malam. Ibu nangis siang malam. Saya ini 7 tahun loh Pak ngontrak. Pak Haji Tomtomi pernah ke kontrakan saya yang terakhir. Banjir itu di pinggir Pulau Damar itu. Saya kesini pertama kali itu pakai motor, dikasih orang Pak. Hadiah motornya itu. Karena saya nggak kebeli motor. Dibeliin 10.500.000 Fitz X tahun 2008. Langsung ke Tunas Dwi Pamatra. Karena saya ngajar ngaji ke Masjid Al-Mutakin Tanjung Baru. Abah Aput itu ya Pak. Itu pakai sepeda. Karena saking kasihan sama saya, dibelikanlah saya motor oleh Bapak Haji Khairuddin itu. Saya kesini Bapak Ibu nggak punya jaket, dikasih jaket sama beliau. Cuman jaketnya udah rusak sekarang. Dikasih jaket sama beliau, kasihan. Bukan saya itu sengaja nggak bawa jaket, Pak. Nggak punya jaket. Nggak punya jaket, emang melarat. 3 kali saya diusir dari kontrakan, 3 kali Pak. Pernah nggak punya beras gitu. Ibu saya datang dari kampung, ngutang-ngutang ke warung. Ngomongnya apa sama warung? Saya pinjam uang, beras 20 kilo. Itu pun nggak akan saya masak, kata saya. Yang saya masak itu yang dalam ember. Kalau saya punya duit, nanti yang 20 kilo saya bayar. Tapi kalau saya nggak punya duit, begitu ibu saya pulang, saya pulangkan lagi ke toko. Karena ngapa? Saya pengen ibu saya begitu masuk kontrakan saya, Pak. Wih, banyak beras nih, pikir dia. Nggak kelaparan anak ini. Bener, demi Allah, Pak, itu terjadi. Jadi sekarang begitu ibu masuk, dilihatnya beras. Sengaja saya taruh di depan, biar kelihatan 20 kilo. Karena mengapa? Saya nggak mau cerita kesusahan sama orang tua. Begitu saya nempatin rumah yang sekarang ini, di Jalan Durian 1, Waidadi Baru itu. Ibu saya datang langsung sujud di tengah rumah, Pak. Nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah. Ngapa mak nangis, kata. Nah, 3 kali kan diusir dari kontrakan.
3 kali diusir dari kontrakan. Loh kok Umak tahu dari mana? Kamu nggak usah cerita, anak Umak tahu segalanya. Kamu nipu beli beras salawai kilo kan kata dia. Habis itu kamu balikin lagi ke toko. Umak tahu segalanya. Oh mungkin ponakan Pak yang ikut saya. Ini termasuk yang ikut saya juga. Tapi peristiwa itu dia belum ikut saya. Ini sampai S2 saya kuliah kan Pak. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ibu sedemikian rupa. Apa kata ibu saya? Itulah orang tua. Umak tidak dia pacak nulung, tapi umat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu saya berangkat haji tahun 2012, Pak. Saya sempat lalai, walimatus safar, seneng kan namanya mau berangkat haji. Waktu itu masih muda kan enak tuh. Berangkat haji, ibu saya nganter sampai Islamic Center, masih lupa saya, Pak. Seminggu di Mekah ada ibu-ibu mirip betul ibu saya. Oh, baru sadar saya berangkat haji ini bukan ibu saya. Dia yang susah, dia yang payah. Kok saya berangkat tanpa bawa ibu saya? Waduh Pak, pas khutbah Arafah tuh, saya diminta untuk khutbah Arafah, nggak sanggup saya. Ada rasa bersalah sama ibu saya. Kata ketua kloter, Ustaz telepon dulu umaknya itu minta maaf, biar kuat khutbahnya. Iya juga. Saya telepon ke kakak saya, sambungkan ke umak. Saya betul-betul minta maaf, maaf Nian. Apa kata ibu saya? Nak, itu rezekimu nak. Habis kamu berangkat nanti umak berangkat juga. Makanya umak saya Pak, saya berangkatkan di tahun 2017 kemarin. Alhamdulillah. Tapi seandainya ibu saya belum ke Mekah, saya adalah orang yang paling merasa berdosa di muka bumi ini. Karena tidak ada yang bisa menggantikan jasa kedua orang tua. Yakinlah saya sudah merasakan keajaibannya. Perlakuan orang tua seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Mudah-mudahan kita yang masih punya orang tua benar-benar menjaganya dengan baik. Allahumma amin. Demikian dari saya, 5 perkara ini mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Haji Tomtomi. Semoga hajat beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai keluarga putra dan putri beliau sakinah mawaddah warahmah dan keturunan yang solih dan solihah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.